semua, anak-anakku SMP Saverius 4 Bandar Lampung. Apa kabar kalian? Ibu doakan kalian baik-baik saja ya. Semoga walaupun kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka, kita tetap bisa semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan merupakan pertemuan yang pertama. Perkenalkan, dalam pertemuan kali ini, kalian akan bersama dengan saya, Ibu Paula Yeni Ristiowati, SPD, atau biasa dipanggil Bu Yeni. Saya mengajar bahasa Indonesia dan wali kelas 7A. Nah, untuk tema pertemuan kita pada hari ini adalah teks deskripsi. Apa saja yang akan kita pelajari atau nanti kita akan tahu apa tujuannya pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai adalah kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, tentang tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Indikator yang kedua memetakan isi teks deskripsi, yaitu topik dan bagian-bagiannya. Nah, anak-anak, siapa yang sudah pernah mendengar tentang istilah teks deskripsi? Oke, saya pikir teks deskripsi sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Maka, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, nanti kita akan mengetahui ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Yang kedua, memetakan isi teks deskripsi, yaitu topik dan bagian-bagiannya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Tanah airku Indonesia.
Nah, teman-teman, bagaimana? Siapa yang tahu tentang video yang tadi disampaikan? Ya, video tersebut adalah sebuah lagu dengan judul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, teman-teman, supaya kita lebih memahami tentang teks deskripsi, Ibu akan menyampaikannya atau memberikan contoh lewat dua buah teks. Teks yang pertama diambil dari sebuah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Mari kita lihat bersama isi syair dari Rayuan Pulau Kelapa. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan sebuah lagu yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Lagu tersebut diciptakan oleh Ismail Marzuki. Dari lagu di atas, keindahan apa saja yang ditampilkan oleh Ismail Marzuki? Yang pertama, keindahan alam Indonesia. Yang kedua, negerinya elok. Yang ketiga, negeri yang aman dan makmur. Yang keempat, memiliki pulau kelapa yang subur. Yang kelima, memiliki julukan Pulau Melati. Yang keenam, di pantai terdapat nyiur yang melambai diterpa angin. Sebenarnya masih ada penggambaran yang lain. Kalian juga boleh menambahkannya. Selanjutnya, contoh teks yang kedua, yaitu Ayah Panutanku. Silahkan anak-anak baca terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kalian sudah membacanya. Mari kita pahami bersama penggambaran apa dari teks kedua yang berjudul Ayah Panutanku. Dari teks 2 tersebut, apa yang mau disampaikan kepada pembaca? Yang pertama, ciri fisik ayah. Nah, ciri fisik ayah bisa dibuktikan dengan kalimat, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Dari kalimat ini, kita sebagai pembaca seolah-olah dapat melihat penggambaran ciri fisik ayah yang digambarkan dalam teks tersebut. Masih ada hal lain yang digambarkan dari teks tersebut. Yang kedua, sifat ayah. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, kata-kata sabar menunjukkan sifat ayah. Wajahnya teduh, selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan berwarna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Nah, dalam kalimat ini, seolah-olah kita sebagai pembaca juga bisa memahami sifat ayah yang digambarkan dalam teks tersebut. Meskipun kita tidak melihat secara langsung sosok ayah. Nah, teman-teman, dari kedua teks yang sudah kita pelajari tadi, maka kita dapat menyimpulkan
Apa sih teks deskripsi itu? Nah, supaya lebih jelas, kalian bisa baca ya penjelasan berikut. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek. Objeknya bisa benda, bisa tempat, bisa peristiwa. Secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami apa yang dideskripsikannya. Teman-teman paham ya dari kedua teks yang telah dicontohkan tadi? Nah, setelah kita tahu apa itu definisi teks deskripsi, maka kita juga akan pahami ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, ciri objeknya. Teman-teman, kira-kira objek yang dideskripsikan seperti apa ya? Yang pertama, objeknya bersifat khusus. Kira-kira ada yang tahu nggak ya mengapa dikatakan bersifat khusus? Ya, bersifat khusus misalnya hanya menggambarkan satu objek. Contohnya tadi keindahan alam Indonesia yang digambarkan secara menyeluruh tentang keindahan alam Indonesia dari berbagai sisi. Yang kedua, bersifat personal atau pendapat pribadi. Contohnya, dari kedua teks di atas yang disampaikan kepada pembaca berdasarkan pada pendapat si penulis. Misalnya pada lagu yang pertama. Pada lagu tersebut atau pada teks yang pertama, penggambaran keindahan alam Indonesia menurut Ismail Marzuki. Pada teks yang kedua, penggambaran sosok ayah sebagai panutanku digambarkan oleh tokoh aku yang tidak disebutkan namanya. Itulah yang dikatakan dengan pendapat pribadi. Yang kedua, dari ciri isi. Penjelasan isi teks deskripsi terperinci, yaitu terdapat bagian-bagian objek. Kalian bisa baca penjelasannya lewat contoh di bawah ini. Isi juga digambarkan secara konkret atau nyata. Mengapa digambarkan secara konkret atau nyata? Supaya seolah-olah pembaca melihat langsung pemandangan alam Indonesia misalnya. Atau seolah-olah pembaca melihat sosok ayah. Ini dari contoh dua teks yang telah kita pelajari tadi. Kemudian menggunakan kata khusus. Contohnya, kulit ayah kuning langsat. Kata kuning langsat merupakan kata khusus dari warna kuning. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa ciri umum teks deskripsi. Supaya kita lebih terampil, maka kita akan memetakan isi teks deskripsi, yaitu supaya kita bisa lebih memahami apa itu isi teks deskripsi. Memetakan berarti menentukan perincian informasi pada teks. Agar lebih mudah, kita menggunakan mind map atau disebut dengan peta konsep. Seperti contoh di bawah ini. Perhatikan ya. Nah, di tengah kita dapat melihat judul dari teks
yang kedua tadi, yaitu ayah panutanku. Isi dari teks tersebut diantaranya ada ciri fisik ayah. Ciri fisik. Kita ambil kata kuncinya ciri fisik. Nah, kata-kata ciri fisik ini bisa mendapat kalimat yang panjang seperti penjelasan yang ada dalam paragraf yang telah kita pelajari tadi. Kemudian sifat ayah. Kemudian keteladanan ayah. Gerak-gerik atau perilaku ayah. Sikap ayah pada anaknya. Misalnya digambarkan tadi, kalau marah, dia tetap tenang. Nah, sudah pahamkah kalian tentang teks deskripsi dan ciri umumnya? Supaya kalian lebih memahami, silahkan jawab pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik. Setelah selesai menjawab pertanyaan, baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tulislah hasil refleksimu. Refleksinya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Tuliskan pada buku refleksimu. Jangan lupa tulis hari atau tanggal, pelajaran, kemudian tema. Tuliskan pesan dan kesanmu. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.